Halo guys, what's up? Semoga dalam kondisi sehat ya. Selamat datang kembali ke channel saya untuk pembahasan soal UMUGM tahun 2019, kode 923. Nah, kali ini kita akan membahas soal matematika IPA. Tapi dari 15 soal yang tersedia, kita hanya fokus pada 9 soal saja. Itu sudah merupakan soal-soal pilihan yang gampang konsep dan soalnya. Ya, jadi kita harus pandai untuk memilih dan memilah mana soal yang layak untuk kita bahas. Karena waktunya hanya 2 menit per satu soal. Kalau kita habiskan untuk semua soal itu tidak mungkin. Jadi kita harus bisa mengefisienkan antara waktu dan performa kita. Nah, jadi sudah saya pilihkan 9 soal yang sekiranya sering muncul dan gampang konsepnya. Oke ya. Nah, tanpa berlama-lama langsung kita bahas soalnya. Tapi sebelum kita bahas, saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe, like video semuanya, dan kalau bisa share ke teman-teman kalian supaya dapat pembelajaran yang sama. Oke, see you. Kita sikat soal nomor 1. Di situ diketahui ada suatu persamaan linear ya, maka ini tentang sistem persamaan linear. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, triknya adalah lihat dulu pertanyaannya. Ini kan pertanyaannya X tambah 3Y. Ada bentuk yang menarik. Kalau ini kita kuadratkan jadi X kuadrat, contoh ya, ini 3Y dikuadratkan 9Y kuadrat. Nah, ada yang mirip dengan ini. Berarti triknya bisa saja kita buat, coba kita jumlahkan kedua persamaan. Nah, kita jumlahkan dua persamaan yang ada di soal. Jadi, untuk menemui bentuk yang bisa kita olah berikutnya. Nah, kita tulis dulu ya persamaannya. Nah, lalu ini kita jumlahkan. Maka nanti diperoleh hasilnya adalah X kuadrat plus 9Y kuadrat plus 6XY plus 4X plus 12Y sama dengan minus 4. Nah, di sini kita rapikan lagi X kuadrat tambah 6XY tambah 9Y kuadrat tambah 4X tambah 12Y sama dengan minus 4. Nah, ada bentuk yang menarik. Apa yang menarik ini? Kalau kita perhatikan secara seksama, itu bisa kita buat seperti ini jadinya. X plus 3Y dikuadratkan. Dan ini menjadi 4 buka kurung X plus 3Y sama dengan minus 4. Nah, jadi ini triknya. Jadi tidak mungkin kita selesaikan dengan konsep dasar dari dua persamaan ini. Agak lama prosesnya. Nah, lalu kita lanjutkan. Ini kita misalkan adalah A ya. Menjadi A kuadrat plus 4A. Min 4-nya pindahkan ke kiri jadi plus 4 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, diperoleh hasil akhirnya. Saya lanjutkan di sini. Menjadi A plus 2 dikuadratkan sama dengan 0 gitu ya. Berarti satu-satunya nilai A adalah minus 2. Apa nilai A itu tadi? X tambah 3Y. Kita balikin lagi ke persamaan asalnya. Berarti dari situ sudah jelas. Nilai X tambah 3Y-nya adalah minus 2. Nah, maka jawaban yang tepat adalah E. Jadi untuk persamaan itu harus diperhatikan trik khususnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 2. Nah, di sini ada interval dan X memenuhi. Nah, ini pertidaksamaan trigonometri. Kenapa? Ada lebih besar sama dengan 1. Nah, maka himpunan semua Y sama dengan tangen X. Ini juga ada triknya. Apa triknya? Kalau ini ada tangen, tapi di fungsinya belum ada tangen, maka kita harus cari cara. Nah, bisa saja kita bagikan, bisa saja kita kalikan, ataupun memanfaatkan sifat-sifat trigonometri lainnya. Nah, dalam hal ini, saya mengubah si satunya. Jadi kan fungsi awalnya seperti ini ya. Nah, kita ubah satunya menjadi identitas trigonometri. Menjadi 5 cos kuadrat X tambah 3 sin X cos X lebih besar sama dengan. Nah, identitas trigonometri kan ini ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, lalu ini kita pindahin yang kanan ke kiri. Jadi 4 cos kuadrat X, 5 dikurang 1, dikurang sin kuadrat X, plus 3 sin X, cos X besar sama dengan 0. Nah, kita bagikan ini semua dengan
cos kuadrat X. Loh, kenapa? Nah, kita lihat. Ini dibagi dengan cos kuadrat hasilnya 4. Ini sin kuadrat per cos kuadrat. Itu sama aja dengan sin per cos, yaitu tangen. Berarti ini tangen kuadrat X. Nah, cos dibagi cos 1 gitu ya. Sisanya tinggal sepercos. Berarti sin dibagi cos, ya tangen. Berarti ini menjadi 3 tangen X. Besar sama dengan 0. Nah, berarti udah ketemulah tangen X. Ubah itu Y menjadi 4 dikurang Y kuadrat tambah 3Y besar sama dengan 0. Supaya ini jadi positif Y kuadrat, kita kalikan dengan minus 1 semuanya. Nah, jadi seperti ini ya. Lalu kita rapikan. Nah, ini tanda ketidaksamaannya juga mengalami perubahan. Ingat ya, di pertidaksamaan. Nah, kalau ini kalian faktorkan supaya kita dapat himpunan penyelesaiannya atau akar-akarnya. Jadi nanti di sini adalah plus 1, ini minus 4. Ya, oke. Lalu kita dapatkanlah 2 buah nilai yang sudah ketemu itu. Berarti Y yang pertama adalah min 1, sedangkan Y yang kedua adalah 4. Nah, ini kalian buat dalam garis bilangan. Ingat ya, ini berisi artinya karena ini. Ya, kecil sama dengan berarti full ya, lingkarannya full. Nah, ini min 1 dan ini 4. Kita ambil untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil misalkan titik sembarang adalah 0 dari min 1 sampai 4 ya. Kalau kita masukin 0 ke dalam ini, berarti kan ini 0 plus 1, sedangkan ini 0 min 4. Tandanya gimana? Kita ambil tandanya saja, positif, negatif. Berarti positif kali negatif, ini berarti negatif. Kalau ini negatif, maka ini otomatis positif. Karena dia bentuk persamaan kuadrat. Jadi berganti polanya. Nah, berarti dari soal dimintakan yang kecil sama dengan 0 di sini. Yang ini ya. Berarti yang mana? Yang kecil itu berarti yang negatif. Nah, lebih kecil 0 maksudnya ya. Berarti ini daerah penyelesaiannya. Sehingga kalau kita tulis bentuk umum himpunan penyelesaiannya, nilai HP-nya adalah Y elemen bilangan real ya, di mana Y itu lebih kecil. Min 1 lebih kecil sama dengan Y, lebih kecil sama dengan 4. Atau Y lebih besar dari min 1, lebih kecil dari 4. Sama dengan ya. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, gitu caranya ya. Jadi kita tentukan dulu, ada nggak yang bisa dimanipulasi dari bentuk ini? Gitu kira-kira.